Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa hiu paus di perairan Gorontalo begitu jinak dan ramah pada manusia? Ternyata, ada sebuah legenda indah di balik fenomena ini. Sebuah kisah tentang persahabatan, keberanian, dan rasa hormat terhadap alam. Mari kita selami bersama cerita sang penjaga Teluk Tomini. Alkisah, di pesisir Teluk Tomini yang permai, berdiri sebuah desa nelayan yang hidup rukun dengan laut. Para penduduknya memegang teguh satu prinsip. Jangan pernah mengambil hasil laut lebih dari yang dibutuhkan. Di desa inilah seorang anak laki-laki bernama Olio tinggal. Ia punya kebiasaan yang istimewa. Setiap kali air surut dan ia menemukan ikan-ikan kecil yang terperangkap di celah karang, dengan penuh kasih sayang ia akan melepaskannya kembali ke laut yang lebih dalam. Baginya, setiap makhluk laut berhak untuk hidup bebas. Kehidupan desa yang damai tiba-tiba terusik. Arus laut menjadi begitu ganas dan tak terduga, membuat para nelayan tak berani melayarkan perahu mereka. Kelaparan mulai membayangi desa. Di tengah keputusasaan itu, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Seekor ikan raksasa jauh lebih besar dari perahu nelayan terbesar sekalipun terdampar di perairan dangkal teluk. Tubuhnya yang besar dihiasi bintik-bintik putih, berkilauan seperti gugusan bintang di langit malam. Warga desa berhamburan ke pantai. Banyak yang berteriak ketakutan, menganggapnya sebagai monster pembawa petaka. Mereka ingin mengusirnya, bahkan ada yang ingin melukainya. Namun, Olio melihat sesuatu yang berbeda. Di mata sang raksasa, ia tak melihat amarah, melainkan ketenangan dan kebingungan. Makhluk agung itu hanya terjebak tanpa rasa takut. Olio mendekat. Dengan ember kecilnya, ia mulai menyiramkan air laut ke tubuh sang raksasa, menjaga kulitnya agar tidak kering dan terbakar matahari, sambil berharap air pasang segera tiba. Olio menamai raksasa lembut itu Bunda Laut. Selama beberapa hari, sementara badai masih mengamuk di kejauhan, Olio setia menemani Bunda Laut. Ia berbicara padanya, menceritakan tentang desanya, dan menyanyikan lagu-lagu nelayan. Ajaibnya, sang hiu paus tampak mengerti. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ancaman, bahkan membiarkan Olio berenang di sisinya seolah mereka adalah sahabat lama. Ikatan unik pun terjalin antara seorang anak manusia dan penguasa samudra. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Air laut mulai pasang tinggi, mengangkat tubuh besar Bunda Laut dari dasar teluk yang dangkal. Dengan gerakan yang anggun dan perlahan, ia mulai bergerak kembali menuju lautan lepas. Para penduduk desa yang tadinya takut, kini hanya bisa terdiam menyaksikan pemandangan itu. Sebelum banner-banner menghilang ke dalam birunya samudra, Bunda Laut berhenti sejenak. Ia mengeluarkan suara dengungan rendah yang dalam dan menenangkan. Seketika itu juga, ombak yang tadinya bergemuruh menjadi tenang. Badai pun reda, seolah diusir oleh kekuatan magis sang raksasa. Sejak hari itu, kehidupan di Teluk Tomini berubah. Arus laut kembali normal, dan ikan-ikan datang melimpah ruah lebih banyak dari sebelumnya. Seolah-olah Bunda Laut telah memberikan berkahnya kepada desa yang telah merawatnya melalui tangan kecil Olio, dan yang lebih menakjubkan lagi, hiu paus mulai sering berkunjung ke teluk itu. Bukan untuk mengancam, melainkan sebagai sahabat yang datang menyapa. Hingga hari ini, masyarakat Gorontalo percaya bahwa hiu paus adalah penjaga keseimbangan laut, tamu agung yang membawa ketenangan dan kemakmuran. Mereka adalah simbol hidup dari sebuah pesan abadi. Jika kita memperlakukan alam dengan kebaikan dan kasih sayang, seperti yang dicontohkan oleh Olio, maka alam pun akan membalasnya dengan perlindungan dan kelimpahan yang tak terhingga. Kisah Olio dan Bunda Laut mengajarkan kita untuk tidak berprasangka. Sesuatu yang tampak besar dan menakutkan
belum tentu jahat. Dengan keberanian untuk berbuat baik dan rasa hormat pada sesama makhluk, kita bisa menciptakan keharmonisan yang indah di dunia ini. Terima kasih sudah menyimak legenda indah dari Gorontalo ini. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai dan menjaga alam sekitar kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.